Lapakers, kembali lagi di channel YouTube-nya Lapak Mobil. Kita hari ini ada di segmen foto mobil, kupas tuntas mobil bareng Lapak Mobil. Ya, hari ini kita mau bahas mobil yang murah meriah, mobil low MPV yang masih masuk budget tahun 2014. Kita bahas mobil ayo. Nah, di samping saya sudah ada mobil Chevrolet Spin 1.5 tipe LTZ. Ini tipe paling tinggi di tipenya. Nah, ini mobil itu cocok banget buat kalian anak muda yang ingin terlihat fun, yang ingin budgetnya pas-pasan. Ini mobil low MPV yang sangat cocok. Kenapa? Karena kita lihat dari segi desainnya. Kalau saya lihat ini mobil seperti tampilannya seperti ini ya, ikan ya. Lihat dari yang lampunya belok, kayak ada ikannya. Sebagian grillnya ada chrome-nya, chrome dan logo Chevrolet gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ke bagian sampingnya ya. Let's go. Nah, kita sudah ada di bagian sampingnya nih. Kita lihat dulu dari bagian spionnya sudah elektrik, tetapi belum dilengkapi dengan lampu sein. Dan untuk lampu seinnya itu sudah ada di sini. Oke, kita lari ke bagian ban. Bannya itu memakai Strik 15 195/65. Itu bannya keempat-empatnya sama semua. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian ini, buka pintunya. Untuk mobil di tahun 2021, dengan mobil desain yang tahun 2014, ini masih cukup memudahkan untuk kita masuk ke dalam pintu. Ya, dan kita lihat ke bagian atas. Nah, buat kalian yang mau keluar kota atau jalan-jalan untuk bawa kargonya lumayan banyak, tapi tidak cukup di bagian kargo belakang, kalian bisa menambahkan adisionalnya di sini. Oke, ini sangat-sangat membantu sekali untuk kalian yang punya keluarga cukup banyak, tapi ingin bawa barangnya pun banyak. Kalian yang ingin camping sama teman-teman, hangout teman-teman ke jauh kali ya, ini bisa digunakan, sangat fungsionalnya sangat bagus. Oke, sekarang kita lari ke bagian belakang. Nah, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Lihat, untuk bagian belakangnya itu menurut saya desainnya cukup minimalis untuk kalian anak-anak muda yang ingin menampilkan sisi fun ataupun minimalis secara bersamaan. Oke, dan kita bongkar bagian belakangnya itu. Lihat, di kaca belakangnya sudah ada defogger, tapi belum dilengkapi dengan kamera mundur. Coba kita buka bagian dalamnya dulu, oke? Kita lihat bagian kargonya atau menaruh bagian barang. Kita lihat di sini cukup untuk menaruh sekira-kiranya 2 koper besar. Tapi kalau ingin sekira-kira 3 koper, paling 2 koper besar, 1 koper berukuran kecil. Cukup untuk kalian yang ingin main ke luar kota dengan teman-teman, tapi isinya semuanya penuh. Tetapi kalau kalian ke luar kota hanya sekitar 4 atau 5 orang, ini bagian ininya bisa dilipat. Oke. Dan kalian bisa menampung space untuk barang lebih banyak. Gitu, oke. Nah, sebelum kita bongkar bagian dalamnya, kita coba lihat mesinnya dulu, oke? Tapi ini enak juga ya buat duduk di sini. Cocok ini kalau misalnya kita mau hangout keluar kota, kita lagi nyantai dulu di rest area mungkin. Gitu. Kita bongkar dulu bagian mesinnya. Let's go. Untuk bagian mesinnya itu ini dilengkapi dengan 1500 cc, 4 silinder, 109 horsepower, 142 Nm. Nah, untuk mobil tahun 2014 dengan harga yang murah banget, ini mobil cukup maksimal untuk di tenaganya. Itu. Oke, sekarang kita bahas bagian ke dalamnya dulu yuk. Let's go. Nah, saya sudah di bagian passenger paling belakang. Bisa kita lihat untuk saya yang tingginya 180 cm, kaki saya sempit banget,
tidak disarankan untuk yang kalian yang badannya tinggi-tinggi untuk duduk di paling belakang. Mungkin di bagian belakang itu cocok untuk anak-anak yang masih sekitar 10 tahun karena dia mungkin sangat tegak mungkin di sini ya. Dan untuk bagian headroom juga lihat. Apa ya, mentok banget sama saya, dan di sini pun cuman ada bagian kanannya cup holder 2. Ini mungkin bisa naruh HP dan sudah dilengkapi safety belt 3 titik, headrest, dan ini bangkunya tidak bisa dibikin lebih belakang lagi atau maju lagi karena sudah mentok sini. Tapi di sini sudah ada blowernya juga. Nah, enak kayak gini nih. Di sini sudah ada blowernya juga, kan jarang nih mobil yang 7 seater ada blower bagian paling belakangnya. Tapi di Chevrolet Spin ini sudah ada dan cukup mendukung untuk yang duduk di bagian belakangnya. Jadi cocok banget buat kalian yang mau jalan-jalan. Ini mobil sangat-sangat cocok untuk bagian belakangnya juga. Oke, sekarang kita lari ke bagian tengah. Jangan lari dong. Apa ngelangkah aja usah lari. Oke, go. Saya sudah ada di bagian passenger di tengahnya. Bisa kita lihat. Ini bagian driver untuk ukuran kaki saya. Kita lihat. Kalau seandainya dia yang bawa itu sama tingginya dengan saya dan settingan kursinya pun sama dengan saya, bisa kita bayangkan untuk saya yang tingginya segini sama dengan dia. Kita lihat bagian kaki saya. Mentok banget sih. Tapi kalau untuk keluar kota kayaknya enggak deh, mendingan saya yang bawa aja sih, mendingan, bener gak? Nah, kita lihat bagian headroomnya juga agak lumayan tinggi dibanding yang tadi di belakang. Dan kenapa ini mobil bagian kursinya itu apa ya, keras menurut saya, agak sedikit kaku gitu, agak tegang gitu, baru saya nggak bisa kayak relax gitu. Ini bener-bener mobil kayak enak, cukup enak untuk yang bagian drivernya. Kalau untuk passenger mungkin tergantung selera, tergantung badan enak atau enggaknya. Tapi kalau menurut saya, untuk saya yang tinggi saya segini kurang nyaman, saya lebih baik saya yang bawa. Tapi untungnya juga sudah ada headrest yang bisa dinaik turunkan, yang sangat membantu. Jadi kalau saya pegang bisa kayak gini, bisa gini, bisa gini. Oke, sekarang kita pindah ke bagian si drivernya. Kita sudah ada di bagian driver. Kita lihat. Ini untuk ukuran saya, mobilnya enak. Mobilnya, oh ya, ini mobilnya manual ya. Jadi untuk kalian yang tidak terbiasa bawa manual pasti ngerasa pegel banget. Bener gak? Nah, boleh tulis di bawah kalian tim manual apa tim matic. Kalau saya sih tim dua-duanya. Kalau misalnya mobil ada matic nggak apa-apa, kalau misalnya manual nggak apa-apa. Oke, balik. Oke, kita lihat di bagian setirnya belum ada untuk ngatur ke head unitnya. Dan head unit pun masih bawaan dari si Chevrolet, dan ini pun agak sedikit kecil, tapi sudah dilengkapi dengan untuk CD-nya dan ada AUX-nya pun. Oke. Dan di bagian depan pun sudah ada untuk ngecas 12 volt. Oke. Dan untuk bagian AC-nya masih kompor gas. Kompor gas kan? Oke, dan ini mobilnya mobil odonya masih 69 km. Masih rendah banget untuk mobil tahun 2014, ya kan? Oke, buat teman-teman semua yang mau tahu harganya nih, pasti dari tadi nungguin kan harganya. Mobil ini itu dibanderol dengan harga 80 juta, bisa cash ataupun kredit. Mobil tahun 2014, mobil low MPV, odonya masih 63 km. Ini mobil masih rendah banget. Oke. Oh ya, yang mau tanya-tanya untuk mobil ini bisa langsung datang ke Bursa Mobil Bintaro Blok A9 A10 atau kunjungi website kita di www.lapakmobil.com atau sosmed kita yang lainnya, ntar ada di sini. Oke. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Shoot Showroom. Bye bye. Ya, bentar itu putar ini apa? Behind the scene. Ya.